Selamat datang di tutorial pemrograman microcontroller AVR Atmel menggunakan compiler WinAVR atau AVR GCC dan editor AVR Studio serta program simulasi Proteus. Di sini saya Sitik Nurcahyo akan memandu Anda belajar microcontroller AVR tersebut. Di dalam video kali ini saya akan menjelaskan kembali modul internal AVR USART atau komunikasi serial USART. Namun demikian, di dalam video kali ini saya akan mendemokan bagaimana cara membaca atau menerima data secara serial USART. Di video terakhir kita telah belajar bagaimana mengirimkan data keluar AVR melalui modul USART tersebut. Baiklah, kita buka kembali project program terakhir yang sudah kita buat, yaitu V22 USART. Oke, di sini project programnya saya juga buka kembali dan tampak di sini project program hanya berisi instruksi untuk menginisialisasi USART, kemudian mengirimkan string keluar. Jadi di dalam video kali ini saya akan buat program untuk membaca data yang dikirim oleh virtual terminal ini kemudian diterima oleh microcontroller AVR ATmega8 ini. Karena itu saya simpan saja project programnya, save design as ke folder yang baru, yaitu USART bagian kedua. Video 23 yaitu USART bagian kedua. Oke. Paste di sini, save. Oke. Kemudian folder project programnya juga saya close, kemudian saya simpan project program, saya copy file-filenya ke folder yang baru, yaitu video 23, paste di sini. Kemudian saya buat project program baru, project wizard, new project, kemudian di sini video 23 USART part 2 ya. Kemudian di sini saya arahkan supaya menggunakan folder 23, video 23. Oke, di sini saya paste, oke, next, kemudian saya pilih ATmega8, finish. Oke, di sini tadi saya belum mengganti namanya, ini saya delete saja file ini, yes. Kemudian saya add existing source file, yaitu main dan USART, kemudian existing header USART. Oke, kemudian project configuration, saya beri sumber clocknya 8 mega. Double klik saja untuk membuka file main.c. Kompilasi dengan tekan tombol keyboard F7. Tampak di sini sudah terkompilasi dengan baik. Kemudian coba kita tes kembali untuk memastikan bahwa project program ini telah bekerja berjalan seperti sebelumnya. Oke, di sini belajar USART mudah bukan? Seperti di project sebelumnya. Baiklah, sekarang saya akan tambahkan di sini fungsi untuk membaca sebuah karakter yang dikirim oleh virtual terminal ini. Kemudian saya beri nama fungsinya adalah void USART get c atau get karakter. Lalu karakternya itu dihasilkan dari dikembalikan dari sebagai nilai sebagai kembalian dari fungsi. Saya paste di sini, kemudian saya isi project fungsinya. Untuk membuat program itu saya perlu membuka datasheet ATmega8, kemudian saya lihat di bagian register. Di bagian sini di UCSRA tampak RxC. Oke, RxC ini adalah bit yang menandakan bahwa sebuah byte data telah diterima. Jika berlogika 1, maka sebuah byte data telah diterima, maka jika ini berlogika 1, maka isi UDR bisa saya baca dan saya kembalikan sebagai nilai kembalian fungsi. Karena itu di sini saya tunggu while bit is clear, oke, UCSRA, RxC, oke. Selama jadi di sini adalah tunggu hingga sebuah karakter diterima
dan masuk ke UDR, ke dalam register UDR. Lalu isi dari UDR bisa kita kembalikan sebagai nilai kembalian fungsi, atau kita baca isi dari UDR tersebut. Baik, ini kita gunakan di sini di dalam fungsi main. Paste di sini data sama dengan di sini saya deklarasikan uint 8 underscore t data. Jadi data dibaca, kemudian misalnya data tersebut saya umpankan ke port B, maka di sini saya perlu inisialisasi port B sebagai output dulu. Jadi di sini ddrb sama dengan 0xff harus konfigurasi sebagai output. Lalu port B sama dengan port B sama dengan data. Kompilasi programnya, usat get c, lalu titik koma. Ya, sudah terkompilasi dengan baik. Di sini sudah kita tunjuk di video folder video 23. Oke. Ini saya jalankan. Ya. Kemudian di sini saya tekan 1. Muncul di sini warna merah-merah sekarang. Oke, saya ulangi. Saya jalankan. Di sini masih warnanya biru atau belum ada data. Kemudian di sini saya echo type karakter ya, sehingga kalau saya mengetik huruf di sini akan juga muncul. Coba perhatikan di sini warnanya masih 00 biru, ya, berarti datanya 00. Kemudian saya tekan huruf A, huruf A kecil, datanya itu huruf B kecil berubah lagi di sini, C kecil dan seterusnya. Berarti data sudah diterima dan masuk ke port B ini. Jadi cara kerja programnya adalah pertama membaca data, kemudian jika datanya adalah terbaca di sini, maka kemudian dikirim ke port B. Sekarang programnya saya kembangkan lagi. Ini saya tutup dulu, kemudian switch case saya tambahkan switch data, kemudian case datanya adalah A, maka saya kirim di port B sama dengan 0x01. Kemudian break, kemudian case, jika datanya adalah B, maka port B saya ganti dengan 0x01, tapi dikomplementkan, jadi komplement dari ataukah begini saja 0x0f, kemudian di sini komplement 0x0f, kemudian break default, kemudian break. Seperti itu, F7 ya. Jadi ketika nanti saya tekan huruf A, maka di port B akan 0F. Ketika saya tekan B di sini, maka di port B akan komplement dari 0F atau F0. Saya jalankan program simulasinya. Saya tekan huruf di sini masih warna biru semua atau 00. Saya tekan huruf A kecil, maka di sini 0F. Saya tekan B, F0. Data sudah bisa dibaca oleh microcontroller dari virtual terminal ini masuk ke sana. Bagaimana jika kemudian saya berharap juga di sini nanti saya juga sediakan LED berkedip misalnya di port sini di PC0, misalnya saya tambahkan LED. LED. Kemudian LED warna green, saya tambahkan di sini LED-nya masuk ke PC0, lalu ground. Ya, kemudian untuk mengonfigurasi LED saya sebaiknya menggunakan makro-makro yang sudah kita miliki, yaitu yang ada di misalnya yaitu adalah my macro. Ini kok di copy aja, kemudian masuk ke folder 23, paste di sini, kemudian
Di sini saya acu dengan crash include my macro .h, sehingga saya nanti bisa crash define let port itu adalah C, kemudian crash define let bit itu sama dengan 0, crash define let init itu adalah s out, let, kemudian crash define let on itu adalah pin set, let, kemudian crash define let off itu berarti pin clear yaitu let. Oke, kemudian di sini saya inisialisasi pin untuk let ada di sini. Oke, kemudian ya, kemudian di bagian sini saya akan ganti, misalnya di sini let on, kemudian saya delay millisecond, let off 300 millisecond misalnya, kemudian let off, kemudian delay millisecond 300 juga. Ya, seperti itu. Saya tekan F7 untuk mengompilasi. Wow, di sini let bit. Kenapa let bit 0? Error undeclared let bit. Sebentar, ini add existing my macro. Oh, di sini LDE bukan let. F7 sekarang. Ya, delay millisecond belum dideklarasikan karena di sini belum crash include. Oke, AVR utility delay.h. Oke, F7. Ya, sudah terkompilasi dengan benar. Sekarang kita jalankan dulu. Wow, mengapa LED-nya tidak berkedip? Nah, disinilah bahwa usat get C ya, membaca karakter ini menurut fungsi yang ada di sini tadi itu adalah menunggu hingga karakter diterima. Setelah karakter diterima, tentu saja akan turun ke sini. Jadi program tertahan di sini. Oke. Jadi menggunakan cara ini membuat jika kita berharap LED juga berkedip, maka tidak bisa karena program tertahan di sini. Lalu bagaimana supaya data supaya kita tidak tertahan? Sebagai contoh, jika ini saya disable, tentu saja karena tidak ada yang menahan data aliran program di sini, tidak tertahan di sini, maka LED ini tentu akan berkedip. Kita jalankan tes dulu. Ya, LED-nya sudah berkedip, tetapi bagaimana ini? Data belum bisa kita baca. Baiklah, sekarang saya akan tunjukkan bagaimana cara membaca data menggunakan data secara serial ini menggunakan vektor interupsi. Jadi bagian receive register receive di sini. Jadi interrupt receive-nya yaitu ada di UCSRB ini harus kita setting 1. RxCIE ini harus kita setting 1. Jadi ketika sebuah byte data diterima, maka di sini nanti akan langsung mengerjakan vektor interupsinya. Baiklah, kita mulai dengan menyusun programnya yang ada di sini, yaitu vektor usat ini kita di UC SRB ini harus kita aktifkan interruptnya, yaitu 1 digeser RxCIE. Oke. Kemudian di sini say atau mengaktifkan global interruptnya. Lalu di sini crash include AVR interrupt.h. Oke. Seperti itu. Kemudian kita buat vektor interupsinya, yaitu ISR, kemudian vektor interupsi untuk RxCIE. Kita lihat dulu di sini, kemudian Ctrl F, tekan saja vec, kemudian di sini ada interupsi RxC, Rx vec aja bagian sini.
kemudian paste di sini. Lalu saya sediakan USAT RX fact handler ya. Handler ini yang dijalankan nanti. Oke, seperti ini. Kemudian supaya programnya kita tidak perlu menuliskan baris-baris instruksi ke dalam vektor instruksi itu, tetapi kita bisa mengarahkan program melalui pointer seperti ini. Oke, void, kemudian di sini adalah void, kemudian bintang fun, void lagi, kemudian di sini yang ini sama dengan fun. Oke, lalu di headernya kita perbarui di bagian header seperti ini. USAT init kita ubah seperti itu. Oke, kemudian di bagian program utama di sini misalnya kita memiliki fungsi capture data. Oke, fungsi ini kita buat judulnya di sini supaya bisa dikenali oleh fungsi main ini. Lalu ini kita copy paste, ditaruh di bagian bawah sini. Oke, kemudian seperti itu. Jadi fungsi ini akan dipanggil secara otomatis ketika sebuah byte data diterima oleh USAT. Oke, diterima maka data akan masuk ke situ. Lalu misalnya data tersebut saya deklarasikan di sini volatil, kemudian UND8 underscore T data. Oke, seperti itu. Kemudian data ini nanti akan kita ubah melalui vektor interupsinya UDR gitu. Jadi ketika ini kita arahkan ke inisialisasi ini, maka alamat dari fungsi ini capture data ini akan diberikan ke sini, sehingga ketika ini sudah ada isinya yaitu alamat fungsi tadi, maka dia bisa dipanggil dari dalam vektor interupsi. Nah, vektor interupsi ini dikerjakan secara otomatis ketika karena di sini adalah RxC fact yaitu bagian penerima, maka dia akan dijalankan ketika sebuah byte data diterima, karena ini sudah diaktifkan vektor interupsinya dan juga global interruptnya diaktifkan di sini. Oke, dengan demikian maka variabel data akan berisi data yang dikirim dari virtual terminal ini. Oke, seperti itu. Jadi variabel data yang ada di sini perlu kita nonaktifkan karena kita akan menggunakan variabel data yang dideklarasikan secara global ini. Oke, kita jalankan dulu. Maka nanti ketika menerima huruf A ya dari virtual terminal, maka port B dikirimi dengan 0F. Ketika menerima B, maka port B karakter B maksudnya akan diubah menjadi komplement dari 0F atau F0. Oke, dan kita berharap selama data tidak diterima, LED tetap berkedip seperti itu. Oke, kompilasi lagi, jalankan programnya. Ya, di sini LED masih berkedip normal ya, seperti yang kita harapkan. Lalu saya tekan huruf A dan perhatikan port B di sini. Huruf A, oke, sekarang sudah 0F datanya. Saya tekan B, ini LED-nya tetap berkedip. Tekan B, maka datanya adalah F0 dan tetap berkedip. Oke, seperti itulah vektor interupsi di dalam komunikasi USART yang digunakan untuk menangkap datangnya data dan sehingga program tidak tertahan pada di suatu tempat. Oke, terima kasih telah menyaksikan video ini. Sampai jumpa pada video selanjutnya.